Indonesia cukup spesial. Selain karena Indonesia akan memiliki presiden baru, lawatan John McCain ini juga menyinggung ancaman kelompok ISIS. Untuk mengulas topik ini, kita telah terhubung dengan tokoh masyarakat Muslim Amerika Serikat, Samsi Ali di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Amerika, Mas Syamsi. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemerintah Amerika Serikat menganggap ISIS sebagai kelompok teroris terkuat dan mengancam keamanan dunia. Sampai kita lihat bahwa kunjungan John McCain ke Indonesia pun membahas mengenai ini. Anda melihatnya dari kacamata Anda seperti apa, Mas? Ya, pertama saya kira kita harus mengakui bahwa dalam dunia kita sekarang ini, sekali pemimpin ini bermain api. Kita juga sudah tahu bahwa sebenarnya ini kan simbol adalah karena adanya upaya-upaya stabilitas di Timur Tengah. Ketika Nuri al-Maliki berkuasa di Iran, ada semacam kekhawatiran bahwa Nuri al-Maliki itu lebih dekat kepada Iran. Ada upaya-upaya untuk agar kekuatan Syiah yang ada di Irak ini tidak terlalu dipengaruhi oleh kekuatan Iran. Kemudian ketika terjadi perang di Syria juga demikian. Jadi bentukan daripada ISIS ini sendiri sebenarnya adalah hasil dari permainan pemimpin dunia. Saya kira bermain api dekat minyak gitu loh. Sangat berbahaya sekali. Nah, pada akhirnya kenapa Amerika begitu sangat ketakutan? Karena saya kira Amerika mempunyai dosa sejarah. Pencaplokan Irak di tahun 2000 oleh Presiden Bush sendiri adalah pelanggaran peraturan dunia internasional. Dan oleh sebab itulah maka saya kira Irak harus Amerika Serikat harus melakukan perombakan wajah sehingga ketika ISIS ini timbul dan menjadi momok bagi banyak orang, Amerika harus memperlihatkan bahwa Amerika harus memainkan peranan yang besar. Tapi bagaimanapun juga kita harus sadari bahwa ada kepentingan domestik politik atau politik dalam negeri beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia, termasuk Uni Emirat dan juga Qatar dan Kuwait. Mereka ketakutan akan pengaruh Iran di Irak khususnya dan juga di Suriah. Oleh sebab itulah maka ini merupakan komplikasi dari permasalahan yang ada di Timur Tengah dan kita harus melihat sejarahnya demikian. Baik, Mas Samsi, jika kita mengkaitkan dengan memoir Hillary Clinton yang berjudul Hard Choice, ketika menulis bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu yang membentuk dari kedatangan negara Islam yang saat ini ada, itu seperti apa, Mas? Iya, saya kira kita tidak berbicara dulu tentang negara Islam ya. Pertama kan itu permasalahan teologis dalam perdebatan dunia Islam yang mungkin secara intern bisa kita perdebatkan. Tapi yang harus kita permasalahkan sekarang adalah siapa sebenarnya ISIS, apa yang mereka ingin capai, siapa di belakangnya, siapa memberikan dana dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita harus perhatikan. Nah, yang kedua, karena ini sudah terlanjur eksis, sudah terlanjur terbentuk, maka dalam komunitas Muslim saya kira kita betul-betul harus berhati-hati. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan teman-teman masyarakat Muslim khususnya, bahwa ketika ISIS ini timbul, maka orang-orang di sekitar di dunia kita sekarang cenderung melupakan apa yang terjadi di Gaza misalnya. Jadi ada pembalikan perhatian. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh sebab itulah maka kita harus terus mencermati secara dekat sebenarnya ISIS ini siapa, apa yang ingin dicapai, dan siapa di belakang dari ISIS ini. Oleh sebab itulah maka saya kira masalah negara Islam atau bukan negara Islam itu adalah masalah sepele yang tidak terlalu penting. Yang penting sekarang ini adalah apa sebenarnya ISIS itu dan apa yang ingin dicapai, siapa di belakang ISIS, apa kepentingan politik domestik yang ada di Timur Tengah, serta apa kepentingan politik internasional yang sedang terjadi dengan adanya ISIS ini. Mas ini yang perlu Samsi, kita cermati bersama. Ya, Mas Hansi, yang ingin saya tanyakan kemudian adalah apakah ada pesan tertentu dengan kedatangan John McCain juga ke Indonesia ini? Jika dibilang bahwa tadi ada beberapa hal-hal penting, apakah ini juga ada pesan terpenting yang akan dibawa atau mungkin Amerika ingin memberikan bantuan begitu kepada Indonesia untuk memberantas ISIS sendiri? Ya, saya kira keberadaan ISIS ini memang ancaman juga ya kepada Indonesia, dalam hal ini stabilitas Indonesia. Walaupun memang saya harus akui bahwa mungkin terlalu dibesar-besarkan, tapi kita harus berhati-hati karena boleh saya mengatakan bahwa keberadaan atau eksistensi ISIS bisa menjadi kanker
bagi pertumbuhan ke Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itulah maka saya tidak ingin melibatkan McCain dengan kehadirannya bahwa mereka akan bisa memberikan masukan kepada Indonesia, tapi justru yang saya harus ingatkan adalah masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia harus berhati-hati sedini mungkin, jangan sampai justru ISIS ini menjadi cancer, menjadi kanker bagi perkembangan dan pertumbuhan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama perjuangan Islam, justru sebenarnya jangan sampai yang dihancurkan adalah Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah maka saya kira reaksi pemerintah Indonesia yang sejak awal sudah melakukan oposisi, demikian juga banyak ulama yang saya lihat sudah mengambil posisi, saya kira sudah bagus bahwa ISIS tidak memiliki tempat di dalam negara kesatuan Indonesia. Ya, jika tadi sudah dibelikan menjadi cancer, Mas Fahmi setuju dengan apa pendapat dari tadi? Ya, memang dia akan menjadi bom waktu, jadi cancer, tapi saya khawatir ada yang seperti istilahnya Ustadz Samsi Ali tadi juga, ada yang ingin bermain api juga di sini, gitu. Ya bermain di sana. Jadi kadang-kadang ya pandangan keamanan di kita itu kadang-kadang sering mengadu umat dengan umat, itu juga berbahaya. Jadi sebetulnya saya melihat tidak terlalu besar kalau kita tidak besar-besarkan gitu. Walaupun memang ini bahaya gitu, tapi kalau dibesar-besarkan nanti jadi besar gitu. Jadi sebaiknya memang ya peranan ulama sudah baik, peranan pihak keamanan juga sebatas ini sudah baik, tapi jangan ada skenario membesar-besarkan. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Karena ini juga ya banyak indikasi ini sebenarnya organisasi ya buatan juga, tidak asli. Ya, karena kalau pakai ideologi mereka, itu banyak hal-hal yang mereka perbuat itu tidak sesuai dengan ideologi mereka. Misalnya kalau di Irak mereka mengangkat Syiar akan memerangi Syiah misalnya, tapi di Suriah justru mereka membantu Syiah.